Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan masih membahas tentang sholat berjamaah. Para hamba Allah rahimani warahmatullah, orang yang sholat sendirian kemudian dia mendatangi masjid yang ada ketika itu sedang melaksanakan sholat berjamaah, apakah dianjurkan baginya untuk sholat bersama mereka? Maka jawabannya ya, demikian. Hukumnya tidak wajib, hanya saja anjuran yang sangat ditegaskan. Nah, ini sudah pernah kita sampaikan, sedikit kita mengulang. Ini berdasarkan hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sholat, maka ada dua orang yang datang ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun keduanya tidak sholat. Mereka duduk di belakang menanti selesai sholat. Setelah selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil keduanya. Lalu keduanya menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi bertanya kepada keduanya, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Apa yang menghalangi kalian berdua untuk salat bersama kami? Maka keduanya mengatakan, "Kami sudah salat." Sepertinya mereka adalah orang dalam kondisi safar, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, ya, sudah melakukan salat atau sedang melakukan sholat, ya. Atau mereka keduanya yang jelas mereka sudah melakukan sholat, ya. Maka Nabi mengatakan kepada keduanya, "Fala taf'ala, jangan kalian lakukan itu." Yaitu masuk ke sholat atau masuk ke satu tempat sholat masjid, ya, namun tidak sholat karena alasan sudah sholat. Jangan lakukan itu. Idza shallaituma fi rihalikuma summa ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian lakukan hal itu apabila kalian sudah sholat di tempat kalian, kemudian kalian mendatangi masjid berjamaah, masjid jamaah, yaitu sholat
masjid yang sedang melakukan sholat berjamaah, maka sholatlah bersama mereka, karena sesungguhnya ya hal itu menjadi sunat bagi kalian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya sahih. Baik para hamba Allah. Nah, ini anjuran yang sangat tegas, terhitung sunat, hanya saja ditegaskan untuk melakukannya. Kenapa? Untuk menghindarkan tuduhan bahwasanya atau fitnah bahwasanya sholat itu tidak wajib, atau bolehnya sholat atau bolehnya untuk tidak sholat berjamaah, ya, atau tuduhan terhadap orang yang tidak sholat dengan tuduhan ya mereka orang munafik dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karenanya ya untuk menghindarkan hal ini semua maka sholat, ya demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kondisi orang yang sudah sholat fardu, bahkan sholat fardunya berjamaah, lalu ya datang ke satu masjid di mana di sana ada sholat berjamaah, maka tidak mengapa, bahkan dianjurkan, tetap dianjurkan untuk sholat bersama mereka, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pembahasan berikutnya, apa saja yang dilakukan setelah sholat berakhir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dianjurkan bagi imam untuk menghadap kepada jamaah setelah salam, ya setelah salam, nah itu menanti sebentar, ya kemudian baru berbalik menghadap kepada jamaah. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla aqbala alaina biwajhihi Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia mengatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat, maksudnya sudah salat, selesai salat, beliau itu menghadapkan dengan wajah beliau kepada kami. Di antara hikmah yang didapatkan dari tindakan tersebut, yaitu imam yang menghadap ke arah makmum setelah salat selesai, adalah agar imam bisa mengetahui kondisi makmumnya, apa yang mereka butuhkan kepada imam tersebut. Lebih-lebih apabila imam tersebut adalah seorang pemimpin, penguasa, ya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani yang mengatakan, "Shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyati ala isri sama'in kanat minal laili falamma insarafa aqbala 'ala an-nasi faqala hal tadaruna madza qala rabbukum." Zaid ibnu Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat untuk kami, maksudnya mengimami kami dengan salat subuh di Hudaybiyah. Yang baru saja turun hujan tadi malam. Maka tatkala selesai, beliau menghadapkan wajahnya kepada orang-orang, itu makmum. Lalu beliau mengatakan, apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Demikian sampai akhir hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dan ada hikmah-hikmah yang lainnya. Ya. Maka ini merupakan sunnah yang harus ditiru oleh imam. Ya. Itu para imam setelah sholat maka mereka berbalik menghadap kepada makmum, demikian. Nah, dianjurkan ya untuk menghadapkan wajahnya ke arah makmum itu ya dengan arah kanan sedikit, ya. Berdasarkan hadis Barra radhiyallahu an, kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi. Dahulu apabila kami salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berposisi di sebelah kanan yang nantinya beliau menghadapkan wajah beliau kepada kami. Demikian. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, dianjurkan bagi imam sebelum menghadapkan wajahnya ke arah makmum setelah salam, hendaknya dia menahan sejenak ketika dia salam dan menghadap kiblat dan masih dalam kondisi menghadap kiblat, yaitu menahan sejenak seukuran bacaan Allahumma antas salam, istighfar 3 kali, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Barra bin Azib radhiyallahu an, dia mengatakan rafaqtu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu faraka'tuhu ya fa'tidaluhu ba'da ruku'ihi fasajadtuhu ya fajilsatuhu baina sajdataini fasajadtuhu fajalsatuhu ma baina at-taslim wal insiraf. Ya, kita ulangi. Rafaqtu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu faraka'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajalastahu baina sajdataini fasajdatahu ya fajilsatahu ma baina at-taslim wal insirafi qariban ya minas sawa. Kata Barra bin Azib radhiyallahu an, aku menyertai salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati berdirinya beliau, ya, lalu rukuknya beliau, lalu i'tidalnya beliau setelah rukuk, ya, lalu sujudnya beliau, lalu duduknya beliau di antara dua sujud, lalu sujudnya beliau, lalu duduknya beliau antara salam, ya, dengan salam dengan bergerak, ya. Yaitu salam dan bergerak untuk berpaling ya menghadap kepada makmum. Qariban minas sama, itu dekat ya kesamaannya, demikian. Begitu juga ada riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamkusu fi makanihi yasiran. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ya berdiam diri di tempat beliau setelah salam itu sebentar. Ya. Jadi ada seukuran ya sebentar ya ketika salam itu, lalu beliau baru berbaring setelah itu.
dan diperkirakan itu seukuran bacaan istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kemudian bila ada makmum wanita maka dianjurkan bagi mereka untuk bergerak dari tempat sholat tersebut bila tempat sholat tersebut itu tidak memakai tirai tentunya, ya, tidak memakai tirai. Ini setelah sholat segera bergerak kalau tidak memakai tirai, karena ini yang dilakukan oleh para wanita-wanita salaf dahulu, yaitu wanita-wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang turut serta salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yamkusu fi makanihi yasiran. Qala Ibnu Shihab fanara wallahu a'lam likai yanfudha man yansarifu minan nisa'i. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dahulu berdiam sejenak ya di tempat beliau salat, itu tidak berbalik segera. Ibnu Syihab mengatakan, kami memandang wallahu alam agar segera ya orang yang dari kalangan wanita itu bisa bergerak cepat, ya, yaitu bergerak cepat dalam kondisi tidak terlihat oleh laki-laki, ya, demikian. Namun apabila saat ini kondisi masjid tersebut sudah memakai tirai full yang membatasi lokasi tempat sholat wanita, itu ada tirai yang membatasi, maka wallahu ta'ala alam ya, barangkali sunnah ini ya tidak dikerjakan atau tidak perlu dikerjakan dikarenakan tidak ada yang dikhawatirkan untuk bisa dilihat dari wanita tersebut. Demikian, ya. Ada riwayat yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna nisaa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallamna minal maktubati qumna wa sabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla minar rijali ma syaa Allah fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ar-rijalu. Ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa para wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, yang maksudnya ikut serta menyertai salat Rasulullah dahulu, apabila mereka telah salam dari salat fardu, maka mereka bangkit dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tetap di tempatnya beserta dengan orang-orang yang salat dari kalangan laki-laki, ya, seukuran apa yang Allah tetapkan kehendaki untuk mereka. Jadi menunggu ya para wanita itu semuanya keluar dari masjid. Maka apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bergerak, maka para laki-laki pun mereka bergerak, laki-laki yang lain, ya, demikian. Hadis riwayat Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, perhatikan, nah di sini tentunya ya kondisi yang terjadi adalah kondisi di mana apabila wanita ini tidak tertutup, ya, tidak tertutup dengan tirai, dan ini pun mungkin
akan keluar dari satu pintu, demikian. Namun apabila ya keluarnya dari pintu yang lain ya, dan ini ada tirai yang menghalangi, maka kita katakan ya, maka tidak perlu untuk bersegera ya bergerak meninggalkan tempat salat tersebut. Ya, silahkan boleh juga untuk berzikir, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ketika keluar dari masjid, apa yang dibaca? Nah, ini satu yang masyhur. Alhamdulillah kita dapatkan di masjid-masjid ya. Itu ada tulisan yang sifatnya tulisan untuk mengedukasi orang yang berseliweran hilir mudik masuk masjid ya, masuk dan keluar masjid. Ya, untuk mereka membaca doa ketika masuk masjid, demikian. Nah, berdasarkan hadis Abu Humaid atau Abu Usaid radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, tsumma liyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlika." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai. Hadis yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah dia mengucapkan salam kepada Nabi, yaitu ucapan selawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Nah, begitu. Ya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Atau bentuk selawat yang lain yang lebih lengkap seperti selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Tapi yang jelas adalah ya, ucapkan salawat dan salam untuk Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kemudian hendaklah dia membaca ketika masuk, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Demikian. Masya Allah ya. Jadi ketika kita masuk satu tempat kebaikan, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan-kebaikan dan rahmatnya kepada kita. Ya, karena di masjid adalah tempat kebaikan yang insya Allah taala, berdasarkan hadis ini, maka di masjid itu akan ada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mungkin ketenangan jiwa, ya. Makanya kalau ada orang yang punya masalah, ya coba datang ke masjid, ya. Coba datang ke masjid. Datang ke masjid, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka insya Allah taala ya Allah akan memberikan ya ketenangan ya jiwa pada dirinya, bahkan penyelesaian masalah ya yang dialaminya, ya, kesedihan dan kegundah gulanaan, kedukaan yang menimpanya barangkali ya. Yang jelas Allah akan berikan kasih sayangnya, rahmatnya kepada hambanya yang masuk masjid, lebih-lebih yang membaca doa ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan yang artinya, dan apabila ia keluar dari masjid, maka hendaklah dia membaca Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu dari karuniamu. Masya Allah. Jadi ketika keluar masjid, ya, yang diinginkan dan yang diharapkan adalah ya karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, agar ya tentunya kita mendapatkan apa yang menjadi keperluan kita ketika di luar masjid, demikian ya. Keperluan kita di dalam masjid adalah kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Keperluan kita ketika kita di luar masjid adalah mendapatkan ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini sedikit materi yang bisa kita sampaikan.
Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan sedikit membahas terkait ya dengan ya hukum masjid, ya terkait dengan sebagian dari hukum masjid. Ya. Baik, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita cukupkan terlebih dahulu penyampaian materinya. Kita buka sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga dan Allah mudahkan semua urusan antum. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana, izin bertanya, bagaimana jika seseorang mengambil sikap golput untuk perihal pemilu? Apakah termasuk tidak mentaati pemerintah? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairah. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kebaikan, kebahagiaan dan perlindungan dari segala keburukan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sikap golput apakah termasuk tidak mentaati pemerintah? Maka tentunya hal ini kembali kepada ya hukum pemilu itu sendiri ya. Nah, sudah pernah kita sampaikan bahwasanya para ulama ya mereka berbeda pendapat tentang hukum pemilu ya. Ada yang mengatakan haram karena dia turunan dari demokrasi yang merupakan sistem kafir demikian ya. Nah, seperti itu dan alasan-alasan yang lainnya, tapi ini yang kuat ya seperti itu ya. Setidaknya ya bentuk meniru kebiasaan orang kafir di dalam ya berpemerintahan, bernegara ya. Dalam hadis yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang meniru satu kaum maka dia termasuk mereka. Kemudian bagi pendapat ini tentunya ya ketika dia tidak menggunakan hak suaranya ya, dikarenakan tadi dia memandang bahwasanya itu adalah haram ya. Tentunya bagi orang seperti ini dia harus mendahulukan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bukan ketaatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengharamkan, kemudian ketika pemerintah memerintahkan, maka tentunya Allah yang wajib ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ya. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq. Nah, ini bagi pendapat yang mengatakan diharamkan ya. Bagi pendapat ya yang mengatakan pemilu itu diharamkan ya, sehingga tidak menggunakan hak suaranya demikian. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan dibolehkan ya, pendapat yang mengatakan dibolehkan. Nah, seperti itu ya. Maka pendapat yang mengatakan dibolehkan seperti ini, nah tentunya
ini ada alasan, yaitu dikarenakan para ulama yang berpendapat dengan dibolehkannya pemilu itu karena ya menolak mudarat yang besar atau mengambil manfaat yang besar, atau mengambil mudarat yang paling ringan, menolak mudarat yang besar, demikian, atau mengambil maslahat yang besar, demikian ya. Nah, sehingga mereka ini ya, pendapat ini mengatakan bolehnya untuk ya menggunakan hak suara. Nah, seperti itu. Nah, ketika pendapat ini ya mengetahui ada penegasan dari pemerintah untuk nyoblos, maka tentunya yang seperti ini semakin membuat mereka ya mengikuti pemilu, demikian. Nah, seperti itu. Jadi ya tentunya dalam hal ini ya kita berlapang dada saja, ya berlapang dada saja, tidak saling menuduh, tidak saling mencela, ya tidak saling menghina. Yang ada adalah ya bertoleransi, berlapang dada. Nah, seperti itu, ya. Tidak saling menyalahkan karena memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, seperti itu. Menghargai pendapat yang berbeda dengan pendapat kita. Bila kita berpendapat bahwasanya kita ini nyoblos, maka jangan dituduh orang yang tidak nyoblos itu dengan tuduhan yang bermacam-macam. Demikian pula sebaliknya, orang yang dia tidak mengikuti pemilu, ya, baik itu mungkin dikarenakan dia berpendapat haram atau karena dia memandang bahwasanya tidak ada calon yang layak untuk dipilih, demikian ya. Lalu dia tidak nyoblos, ya tidak ikuti pemilu. Maka yang seperti ini dimaklumi dan jangan sampai ya dia memandang ya orang yang berbeda pendapat dengannya, yaitu yang nyoblos, itu malah dituduh macam-macam juga, ya. Berlapang dada saja. Wallahu taala a'lam. Baik, karena sudah masa waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan pertemuan kita pada materi dan menjawab pertanyaan pada pertemuan kali ini. Nah, tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada ya para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa, ayo mari kita berdonasi membangun untuk ya sama-sama kita berjibaku ya membantu pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.